Pak Barori tentang desa menjadi penyangga dari COVID ini, pandemi COVID. Kalau resesi, katakanlah resesi 97-98, yang menjadi penyangga Indonesia, ekonomi Indonesia adalah UKM. Nah sekarang ini yang menjadi penyangga ini desa. Orang-orang yang hidup di kota balik ke desa. Nah, gimana menurut Pak Barori? Ya. Benarkah desa menjadi penyangga? Saya sepakat dengan Pak Tas, sejak dahulu kala desa itu terus menjadi penyangga. Dia menjadi garda terdepan dalam situasi apapun, khususnya dalam suasana krisis. Ya, ketika kita sedikit romantis, kenapa PMD didirikan oleh para tentara pelajar? Karena itu sebagai sebuah sumbangsih bakti para tentara pelajar kepada desa yang pada saat perang gerilya itu juga memberikan support yang luar biasa kepada para gerilyawan. Bahkan tidak hanya tentara pelajar, secara umum lah. Nah, kemudian di krisis apapun, 98 misalnya, itu juga sektor pertanian dan pedesaan itu penyangga. Ya, UMKM itu ya UMKM, tapi yang lebih kita lihat adalah sektor pertanian. Ke sektor non pertanian tidak tumbuh, sektor pertanian malah tumbuh karena ekspor. Tapi sekali lagi sektor pertanian yang tumbuh juga sektor produk bahan baku, bahan dasar. Ini yang menjadi persoalannya. Kemudian sekarang juga demikian. Dalam situasi apapun krisis, akhirnya desa, masyarakat dan dalam konteks pemerintah desa yang sibuk mereka. Kenapa? Karena ya mereka menjadi garda terdepan dan dianggap tahu tentang segala sesuatu yang ada di desa sehingga terdepan. Nah, ada teori di dalam pertanian itu, khususnya di dalam pengembangan pekarangan yang pernah saya peroleh, bahwa pekarangan itu sebagai trugel basis di dalam peperangan. Artinya apa? Di dalam peperangan itu ada sebuah lokasi, sebuah area yang pada saat itu ditinggalkan karena mereka berperang, tetapi ketika musuh mulai menyerbu kita agak kedodoran, maka itu diduduki lagi sebagai basis pertahanan terakhir. Pekarangan juga demikian. Pekarangan itu ditinggalkan oleh para pemiliknya. Lihat Pak Tas dan teman-teman kalau di desa-desa, pekarangannya itu luas, tapi tidak pernah diusahakan. Padahal dia punya kesuburan, punya potensi yang dapat dikembangkan untuk menopang itu juga. Mereka asik di sawahnya, menanam apa dan sebagainya, baru ketika itu sawahnya puso, sawahnya gagal panen, dia baru masuk ke pekarangan. Atau dia pergi ke kota urbanisasi untuk meninggalkan itu. Seperti itu. Nah, ini juga yang terjadi saat ini, teori itu juga relevan. Masyarakat desa melakukan urbanisasi besar-besaran ke kota, masuk sektor industri dan sebagainya itu, industri lumpuh, mereka balik ke desa, kemudian jaluk jatah bantuan-bantuan ini kan menjadi persoalan. Akhirnya apa? Desa juga lah yang berperan. Nah, sehingga dalam hal ini Pak Tas, saya sepakat bahwa peran desa ini ya luar biasa di dalam menjadi benteng utama NKRI, benteng utama tentang ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan sebagainya itu. Sehingga menjadi sangat relevan kalau ke depan 98 ada kritik bahwa krisis ini terjadi. Profesor Lukman Sutrisno mengatakan dalam sebuah berita di KR saya waktu baca, krisis yang terjadi di Indonesia itu karena dosa pemerintah terhadap masyarakat desa, dalam hal ini petani dan sebagainya. Sampai kalimat itu yang dilontarkan. Makanya apakah akan terulang lagi? Nah, maka undang-undang desa, pemerintah desa dan sebagainya ini adalah ruang yang mestinya tetap harus dilestarikan untuk ke depan sehingga tidak gerubiakan lagi. Itu Pak Tas, saya komentar itu. Oke, nah tadi Pak Barori menyinggung undang-undang desa. Ya. Nah, terkait dengan undang-undang desa, justru di dalam penanganan COVID ini, untuk sementara undang-undang desa terutama pasal 72 diistirahatkan dulu sehingga dana desa 30% untuk kepentingan COVID. Beberapa kepala desa itu mengeluh karena tidak leluasa lagi menentukan harus digunakan apa. Nah, menurut Pak Barori gimana ini? Dana desa yang Jadi ini yang saya maksudkan ya setengah hati lah pemerintah atau negara ini di dalam
mengimplementasikan undang-undang desa. Jadi desa itu kan sudah pelan-pelan sudah mulai bergerak, dia punya dokumen yang baik, karena dia punya RPJMDes yang baik, RKPDes yang baik juga, maka dia mestinya juga disupport dengan dana desa yang memadai. Juga firm lah, programnya firm. Nah, karena ini COVID, maka 30% dana desa dialokasikan untuk penanggulangan COVID. Yang itu juga notabene terus untuk apa? Desa juga belum jelas untuk apa sekedar dibagi-bagi duitnya atau tidak. Nah, mestinya ada dua hal yang berbeda. Oke lah, dana desa tetap berjalan, kalau mau BLT ya BLT saja, langsung dana desa supaya ini pergerakan dan juga semangat masyarakat desa itu tetap tumbuh. Jangan didistorsi terus-menerus, sudah ngalah terus mereka itu kan gitu. Sebetulnya kalau kita lihat nilai dari dana desa kan juga tidak besar kalau dilihat akumulasinya dibandingkan dengan mungkin suntikan untuk BUMN misalnya. Ini kan juga menjadi persoalan, tapi ya kita nggak tahu, pemerintah sendiri kan dilema sekitar itu. Jadi kalau saya, psikologi pemerintah desa dalam hal ini, masyarakat desa itu tetap harus kita pertahankan, karena ini bagian dari untuk survival tadi. Dana desa tetap saja, tidak apa-apa, mereka pemerintah berjalan dengan itu, jangan diunggah-unggah. Nah, kemudian BLT ditambahi program yang lain, nah dia kan tetap enjoy toh. Sudah dikurangi, sudah suruh mengurus itu dan sebagainya. Ini ya psikologis mereka terganggu, jangan sampai nanti mereka malah sekarang ada masalah dengan mereka sendiri, susah gitu. Itu Pak Tas ya untuk saya. Nah, kira-kira menurut Pak Barori, apa yang mesti harus dilakukan oleh desa-desa kita, kepala desa, perangkat desa menghadapi situasi ini sampai COVID selesai? Ya, jadi yang saya sampaikan pertama adalah mereka melakukan konsolidasi, ya konsolidasi. Jadi pemerintah desa, masyarakat desa, institusi lokal di desa itu melakukan konsolidasi, menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan sebagainya itu, menyehatkan kembali institusi-institusi lokal sehingga mereka itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi partner pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri menjadi tidak cukup memadai untuk menangani COVID, menjadi melek mereka sekarang ketika terjadi seperti ini. Akhirnya gini, jadi begini Pak Tas ya, di desa itu kan ada 3 aktor utama di dalam mengelola desa. Yang pertama pemerintah desa, yang dikomandani kepala desa, dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Yang kedua adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga adalah masyarakat yang terhimpun di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ini 3 aktor utama inilah yang menggerakkan roda pemerintah desa. Dia dibimbing oleh dokumen-dokumen yang disepakati bersama. Kan begitu. Nah, tapi yang terjadi apa? Pemerintah desa ini terlalu kuat. BPD ya tidak begitu kuat. Masyarakat seperti itu. Kenapa masyarakat ini perlu kita konsolidasi? Ya selama ini masyarakat ini kesadaran hasrat berserikat berkumpulnya mulai menurun. Padahal ini adalah institusi-institusi demokrasi, institusi partisipasi menjadi ajang partisipasi masyarakat. Kalau ini tidak dipelihara, nah sehingga kalau sudah seperti ini pemerintah desa ini terbatas Pak. Ada suatu desa yang punya 120 program. Itu yang 20 dilakukan oleh pemerintah desa, yang lainnya itu diserahkan kepada BPD, lembaga kemasyarakatan. Sehingga marah lembaga kemasyarakatan, mereka diberi kepercayaan, diberi kepastian. Duitnya ada kok, mereka diajak berlomba merebut dana desa, dana APBDes yang ada di itu untuk berlomba-lomba dalam program. Jadi sejak awal sudah dilibatkan, sehingga ini menumbuhkan harapannya, menumbuhkan kesadaran untuk bagaimana kita merevitalisasi, menyehatkan kembali institusi-institusi, aktor-aktor pengelola desa ini. Ya, dalam konteks ini triggernya adalah COVID. Ternyata pemerintah desa kedodoran. Menjadi tidak kedodoran ketika 2 aktor yang lain itu juga sehat. PKK-nya sehat, Karang Taruna sehat, bisa dijak kerja bareng. Jadi tidak hanya sentral pada itu di tingkat pemerintah pusat, Pak Presiden marah-marah pada menterinya. Itu karena itu dasarnya jelas. Tapi kalau tidak bisa marah-marah, hei PKK kamu tidak bisa. Makanya ada hikmahnya ke depan bahwa institusi-institusi lokal ini segera dikonsolidasi. Syaratnya apa, caranya bagaimana? Diberi kepercayaan dan kepastian. Hei PKK, kalian untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu, lansia, anak-anak dan sebagainya itu serahkan PKK, buat program, tuangkan dalam RPJMDes. Terus kepastian itu apa? Ada dananya.
Itu ada dananya, diberi kepercayaan dananya. Kalau itu jalan seperti itu. Nah sekarang yang terjadi kan enggak kayak dapat jatah dari Pak Kepala Desa, enggak boleh seperti itu. Nah jadi konsolidasi di tingkat desa karena ya mestinya desa tersanjung meskipun itu beban. Saya menjadi orang desa, kan akhirnya kan kami juga tuh yang ribet, nah gitu kan. Ketika Jakarta euforia, kota-kota euforia, ya yang ironis kan mal-mal yang yang dikawal dengan ketat, tapi pasar tradisional tidak dikawal dengan ketat. Ini kan jadi persoalan juga gitu. Ini sehingga sekali lagi bahwa ke depan dengan undang-undang desa, kewenangan pengakuan dan dana desa itu sebuah media untuk melakukan konsolidasi desa melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Sehingga ini, last but not least, kata kuncinya ya kepemimpinan kepala desa. Nah, kepemimpinan inilah harusnya yang dihasilkan oleh STPMD-APMD, kan? Karena 74.000 desa. Kalau satu tahun kita menghasilkan 100 saja lulusan APMD yang bersedia berkontestasi di pemerintah desa, ya mudah-mudahan harapannya kan seperti itu. 74.000 desa, nggak mungkin alumni kita seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan juga ke dalam STPMD-APMD untuk reformulasi kurikulum yang betul-betul menyiapkan itu kepemimpinan seperti itu. Gitu loh, presiden-presiden kecil di desa itu dengan kewenangan-kewenangan yang sudah ada, ya presiden kecil lah di situ.